Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Nah, kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di bab 6 tentang stoikiometri. Sekarang kita mau membahas tentang topik massa atom relatif atau AR ya. Jadi disingkat jadi atom relatif AR. Oke. Nah, jadi kita mulai saja. Oh, ingat untuk bahasan soal-soal sebelumnya, silakan cek linknya di bagian deskripsi. Oke, kita mulai. Nah, saya tidak kasih rumusnya ya, jadi rumusnya itu akan saya kasih sambil, pada saat pembahasan soal. Untuk nomor 42, diketahui massa rata-rata satu atom oksigen adalah sedemikian, dan massa satu atom C12 adalah sedemikian angkanya. Ditanya tentukanlah massa atom relatif dari oksigen. Jadi ditanya AR dari O itu berapa? Ya. Kemudian berapa massa atom relatif oksigen terhadap hidrogen? Nah, jadi ingat ya, rumus AR untuk atom tertentu kita sebutkan atom X, rumusnya adalah massa dari satu atom X itu. Nah, inilah massa dari satu atom oksigennya. Oke. Yang sebelah atas kita masukkan, oke, dibagi dengan 1/12 dari massa satu atom C12. Nah, ini udah dikasih. Jadi artinya apa? Artinya nomor 42 kita tinggal masukkan saja data yang sudah dikasih ya. Jadi data yang ini kita masukkan di atas, kemudian data yang ini kita masukkan ke bawah. Oke, kita hitung. Ini angkanya agak jelek ya. Jadi ini kita bulatkan saja menjadi 2. Oke. Nah, nanti dicoret. Maka tersisa apa? Tersisa yang atas adalah 2,657. Nah, kalau yang bawah ini 1/12 dikali 2 itu menjadi 1/6. Nah, karena ada per, berarti kita balik 1/6-nya menjadi kali 6. Nah, kalau kalian kalikan ini, nanti hasilnya dapatnya ya. Jadi, sesuai dengan rumus, kita dapat ARO adalah 16. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa massa atom relatif oksigen terhadap hidrogen? Kalian harus ingat ya bahwa ARO adalah 1. Jadi perbandingan O terhadap H itu adalah 16 yang tadi kita hitung. Kita per dengan 1 ya. Jadi massa atom relatif O terhadap H adalah 16/1 yaitu 16. Nah, perhatikan ini 16 kita tidak tulis satuannya ya karena kalau ditanya ARO, kalian harus tahu bahwa satuan AR itu bisa dalam SMA ya kalau lagi ngomong tentang SMA ya, sedangkan kalau kita lagi ngomong tentang gram per mol itu juga bisa. Jadi satuan AR bisa dua macam, bisa SMA, bisa gram per mol. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 43 ya. Nah, teorinya ini sudah saya tulis sekali lagi di sini. Nah, diketahui bahwa massa atom relatif Cu ya, Cu itu tembaga, diketahui AR-nya sudah kita tahu yaitu 63,5 ya. Nah, ditanya berapa SMA dari massa 2 atom tembaga. Seperti yang tadi sudah saya kasih tahu bahwa AR dari Cu itu 63,5 ya. Berarti ini dalam SMA. Nah, ini adalah massa untuk satu atom Cu yaitu 63,5 SMA. Nah, kalau kita mau 2 atom, artinya kita tinggal kalikan 2 aja ya. Jadinya 2 kali 63,5 itu adalah 127 MA. Nah, lalu yang B, berapa gram massa 1000 atom tembaga? Nah, berarti kalau ada 1000 biji, kita kali 1000 dulu ya. Menjadi 1000 kali 63,5 adalah 63.500 SMA. Nah, lalu tolong dihafal bahwa 1 SMA adalah 1,66 dikali 10 pangkat minus 24 gram. Nah, jadi dari 63.000 SMA ini, dia minta dalam bentuk gram. Jadi kita kalikan saja dengan 1,66 dikali 10 pangkat minus 24 sudah dalam gram. Nah, hasil kalinya adalah ya 1,054 dikali 10 pangkat minus 19 gram. Ya, jawaban nomor B adalah sedemikian. Lalu, soal nomor C. Apakah ada atom tembaga yang bermassa 63,5 SMA? Oke. Nah, jawabannya adalah tidak ada. Nah, nanti di
slide berikutnya ya, kita tahu bahwa atom tembaga itu di alam ada dua versi, yaitu versi yang 63 dan versi yang 65. Oke, nah jadi tembaga itu ada dua, dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang 63 dan kemungkinan yang 65. Nah, jadi ini semuanya, oke, kita jumlahkan semuanya dan kita cari rata-ratanya. Nilai dari 63,5 itu adalah rata-rata dari semua atom Cu yang ada. Ya, jadi sebenarnya yang ada itu adalah 63 dan 65. Tidak ada yang 63,5. Ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 44. Silikon alam terdiri dari isotop silikon 28, silikon 29, dan silikon 30 ya. Jadi kalau kalian ingat tadi di slide sebelumnya kan tembaga itu ada dua macam, yaitu yang 63 dan 65. Nah, kalau sekarang ada silikon itu tiga macam, yaitu 28, 29, dan 30. Oke. Nah, persentasenya sudah dikasih tahu masing-masing ya sedemikian. Oke. Nah, dikasih tahu lagi massa atom dari silikon 28, 29, 30 angkanya sedemikian. Ya. Nah, ditanya AR dari silikon itu berapa? Oke, nah jadi soal ini adalah sama dengan soal sebelumnya ditanya AR, tapi sekarang dikasih tahu isotopnya. Oke, nah jadi teorinya adalah kalau dikasih isotop ya beserta dengan persentase atau kelimpahannya, maka cara menghitung AR-nya itu adalah kalian ambil isotop pertama kalikan dengan persentase yang pertama. Ditambah lagi dengan isotop yang kedua, dikali dengan persentase yang kedua, dan seterusnya ya. Jadi kalau ada 3, berarti kita kali dengan yang info ketiganya. Kalau ada 4, berarti kali lagi dengan yang keempatnya. Nah, terus ingat bahwa kelimpahan, jadi rumus. Ya. Nah, kelimpahan total pasti 100% ya, seperti di sini. Ini adalah persentase yang pertama, ini adalah persentase yang kedua, ini adalah persentase yang ketiga. Nah, kalau kalian jumlahkan tiga-tiganya ini, pasti adalah 100%, karena ini adalah seluruhnya ya, seluruhnya pasti 100%. Ya, jadi nilai AR itu adalah rata-rata dari semua isotopnya sesuai dengan bobot persentase. Oke, nah, jadi kita tinggal masukkan rumus aja ya. Jadi silikon yang pertama 28, nilainya 27,977, kita kali dengan persentasenya 92,23. Tambah nilai yang kedua 28,976, kita kali dengan persentasenya 4,67. Tambah lagi yang terakhir 29,974, kita kali dengan persentasenya 3,1 ya. Nah, persennya karena ini ada persen, persen dan persen, saya buat jadi per 100. Oke. Nah, lalu kalian tinggal kali-kalikan saja ya. Gunakan kalkulator, nanti hasilnya dapat 28,08. Ya, jadi kembali lagi ke soal tadi nomor 43 ya. Jadi kalau ditanya, apakah ada silikon yang bobotnya 28,08 SMA? Nah, jawabannya tidak ada. Karena ini adalah nilai rata-rata dari ketiga tipe silikon ini. Yang ada 28, 29, dan 30. Oke, tapi tidak ada yang 28,08. Karena 28,08 adalah nilai rata-rata dari semua dari silikon yang. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 45. Rumusnya ini saya kasihkan sekali lagi. Nah, nomor 45 ini kalian harus kuasai baik-baik ya. Gue sangat suka kasih soal ini. Nah, kita tahu ada boron. Boron itu lambangnya B, isotopnya dua macam, yaitu B10, ini masanya, dan B11, ini masanya. 11,01 SMA. Diketahui lagi AR-nya adalah 10,81. Ditanya berapa kelimpahan dari isotop B11. Berarti kita tidak tahu persentase dari B11 ini. Persentase kedua ya, ini kita tidak tahu. Dan ini yang B10 juga kita tidak tahu. Jadi persen satunya kita juga tidak tahu. Oke, nah cara kerjanya bagaimana? Nah, kita anggap yang persentase B10 ini jadinya X persen. Nah, karena kita tahu
total pasti 100%, maka persentase untuk B11 adalah 100 dikurang X persen. Ya. Nah, lalu kita tinggal gunakan rumus AR. Berarti persentase yang pertama adalah X kita kali dengan massa yang pertama 10,01 tambah persentase yang kedua 10 kurang X kita kali dengan massa yang kedua 11 per 0,1. Maksud saya 11,0,1 per 100 ya, ini persennya, sama dengan AR dari soal yaitu 10,81. Oke, nah nanti ini 100-nya kita kali silang ya, menjadi sebelah kanan menjadi 1081. Yang sebelah kiri kita kali menjadi 10,01X, lalu 11,01-nya kita kali masuk menjadi ini. Ya, nanti kalian sederhanakan dapat X-nya 20. Oke, artinya apa? Artinya kelimpahan untuk B10 berarti ini menjadi 20%. Karena X-nya 20 ya. Sedangkan kelimpahan dari B11, 100 kurang 20, maka 80%. Dan ini yang ditanya. Ya, bukan ini ya. Jadi kalian kalau soal Pilgan jawabannya 80%. Oke? Nah, demikianlah pembahasan soal-soal sampai dengan uji pemahaman diri nomor 45 di video ini ya. Semoga penjelasannya jelas. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat, untuk banyak belajar, banyak mengulang, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.